Halo, assalamualaikum, apa kabar saudara semua? Gimana kabarmu, Lur? Taurus. Oke, absen dulu yuk. Dari kota mana yang hadir nih? Gimana kondisimu hari ini, Lur? Oke, kita akan coba lihat ya bagaimana energi dari Taurus. Ada petunjuk apa? Disimak baik-baik. Taurus, oh Taurus. Oke. Wow. Ada kabar baik ya. Gini. Kabar baiknya itu di sini ada tentang beberapa orang di sekitar dari Taurus itu, mereka sepertinya kebakaran jenggot ya, atau mereka itu semakin kesel gitu loh ya. Melihat beberapa Taurus tuh kayak mereka tuh kayak kesel aja. Keselnya adalah mereka mencoba ya untuk iri ya, iri dengki sama kamu, mencoba untuk ya wis gitulah bahasanya ya, mungkin mencoba untuk menjatuhkan mentalmu ya, ngomongin kamu, nyeritain kamu dan bla bla bla. Tapi dari Taurusnya I don't care gitu. Taurusnya masa bodoh di sini. Los, orang mau ngomong apa? Los gitu. Senang sih kalau ada Taurus tuh yang bisa se-humble ini gitu loh. Ya sesuai dengan karakternya, Taurus tuh kebanyakan orang-orang yang humble ya. Ya walaupun keras kepala ya wis wajar lah, namanya juga manusia gitu. Gitu. Kemudian ya semua akan kembali kepada kamu lagi ya. Ya semoga nanti ke depannya Taurus tetap bisa menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang humble ya dengan banyak orang, dan menjadi pribadi yang cuek dan masa bodoh dengan orang-orang yang notabene toxic atau iri dengki. Ya orangnya itu aja lah sebenarnya gitu loh. Biarkan mereka tenggelam ya. Mereka tenggelam di dalam asumsi buruk mereka. Biarkan mereka terus berprasangka buruk, itu akan menyakiti diri mereka sendiri. Seperti itu. Dan di sini Taurus kedepannya akan mulai ya akan mulai stabil di sini ya, kayak gitu. Ya rezeki itu selalu datang dari arah yang tak disangka sih. Ya rezeki itu kadang ada aja jalannya kayak gitu ya. Oke, rezeki pun juga energi rezeki cukup bagus di sini, dan juga di sini tuh dari Taurus sendiri tuh lebih kayak mulai apa ya, kelihatan ya cahayanya itu mulai kelihatan, mulai sumringah. Ya gitu. Ya pesanku adalah nikmati segala momen indah dalam hidupmu. Ya nikmati bahagiamu sebelum datang sedihmu, nikmati sehatmu sebelum datang sakitmu. Kayak gitu. Oke, nah kemudian di sini ketika Taurus mengalami suatu perubahan yang semakin positif di sini, semakin membaik, ya alhamdulillah gitu, karena badai yang kamu hadapi juga beberapa bulan lalu itu memang amazing, sampai mungkin sulit sekali dijelaskan oleh kata-kata ya. Ada tentang lembar baru juga di sini. Bisa tentang suasana baru atau mungkin seseorang baru ya, entah teman atau mungkin orang yang mencoba mendekat kayak gitu. Ada suasana baru aja sih di sini. Ya kerasa happy sih gitu. Kemudian di sini ada hal lagi yang perlu diperhatikan, beberapa Taurus ini ya, jangan terlalu khawatir ya tentang terkait masalah keuangan dan sebagainya sih. Kalau menurutku seperti itu. Ya, kenapa? Karena jika kita terlalu takut dengan hari esok, wah takut nanti duitnya nggak ada lah, inilah, itulah, ya itu akan menciptakan energi negatif dalam dirimu sendiri, Taurus. Yang pada akhirnya ngebuat kamu menjadi kehilangan jati diri gitu loh. Dimana kebanyakan Taurus kan orangnya ulet ya dalam dalam segi kerja dan sebagainya gitu loh.
Makanya memang nggak jarang sih kalau Taurus tuh suka banget dikelilingi oleh orang-orang yang notabene lebih ke arah yang iri gitu loh. Ya mungkin mereka ingin agar kamu tuh nggak maju, agar kamu jatuh dan lain sebagainya. Ya segitulah definisi orang iri lor gitu ya. Kalian paham lah di situ ya. Kayak gitu. Kemudian jangan terlalu minder atau insecure dengan diri sendiri gitu loh. Ya kan tadi makanya ku ingatkan bahwa Taurus itu kedepannya akan punya cahaya gitu. Kamu jangan sampai kehilangan jati diri kayak gitu loh ya maksudnya. Ya, kamu harus bisa percaya bahwa dirimu itu mampu, bisa. Nah, itu clue-nya kayak gitu sih. Karena memang ada ya sedikit sih tipis energi tentang ngerasa kayak kurang percaya diri aja sih gitu. Kayak ada keraguan gitu. Tapi ya keraguan tuh hal wajar sih sebenarnya. Kemudian di sini tolong ya untuk Taurus sendiri jangan terlalu keras dengan diri sendiri dan juga mungkin masih butuh proses ya. Sekarang pun juga masih dalam proses sebenarnya untuk menyembuhkan luka dari masa lalu yang mungkin sering kebawa mimpi nih gitu. Kayak mimpi ya mungkin pasanganmu mengulang pola yang lama dan lain sebagainya gitu. Tapi ingat ya, ini tak kasih tahu petunjuk yang sangat jelas. Mimpi itu ada tiga arah ya. Kedatangan mimpi itu dari tiga arah nih. Satu dari Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua dari setan, ya. Yang ketiga ini datang dari diri sendiri, ya. Trauma, emosi, dendam dan sebagainya kayak gitu. Itu harus kamu perhatikan, ya. Dan biasanya banyak orang itu terganggu di alam mimpi. Ya contohnya nih kamu masih kayak takut atau mungkin masih kebayang-bayang ya atas perilaku dari pasanganmu atau orang terdekatmu kayak gitu. Nah, sehingga terkadang di alam mimpi itu ada setan yang mengganggu, yang si setan itu tuh mereka itu menjelma menjadi seseorang yang sepertinya mirip dengan orang yang kita kenal. Dan di situ ada suasana yang kita dikasih suasana tuh kayak mirip nih sama yang dulu gitu. Misalkan dia serong, nah di alam mimpi tuh ya kelihatan kayak pasanganmu nih jalan sama orang, serong sama orang kayak gitu. Nah, pada akhirnya ketika bangun tidur itu kan diri kita tuh bisa kayak langsung emosi, terasa capek banget, terasa lelah banget nih. Nah, ketika kamu mengalami hal-hal seperti itu, ketika kamu mengalami mimpi buruk nih, ketika kamu terbangun, ya, ketika kamu tersadar dari tidurmu, jangan buka mata dulu pesanku. Alangkah baiknya nih, istighfar dulu ya kalau untuk yang muslim. Baca istighfar dalam hati, sambil syahadat juga nantinya. Sampai kondisimu tuh tenang, baru pelan-pelan buka mata. Insya Allah nggak akan terjadi yang apa-apa, nggak terjadi yang gimana-gimana gitu loh. Dan juga perlu kamu sadari bahwa alam mimpi itu sangat abstrak, tak semudah itu untuk ditafsir, nggak semudah itu untuk kita yakini gitu loh. Jangan terlalu sibuk mencari, oh aku mimpi ini, mimpi ketemu biawa artinya apa nih, wah itu masih ortodok banget gitu loh ya, gitu. Jangan terlalu ke arah-arah mimpi-mimpi kayak gitulah gitu loh. Ya kan itu tadi arah campuran banget ada tiga arah tadi loh yang dikhawatirkan tuh dua hal tadi, satu dari setan ya, satu dari pikiran atau alam bawah sadar kita sendiri. Nah, itu yang akan jadi bahaya. Banyak juga orang ribut hanya karena mimpi. Ada yang kayak gitu. Ada juga orang yang tiba-tiba mengalami suasana hati yang buruk hanya karena mimpi. Nah, makanya hati-hati dengan bahasa mimpi. Kemudian, ya ini, ya gimana ya? Ada satu hal lagi sih yang kayaknya tuh nggak tahu ya bawaan lahir atau apa ya. Ya saranku sih jangan terlalu keras kepala. Udah gitu aja sih. Ya, jangan terlalu keras kepala di sini. Itu aja. Kemudian selanjutnya, nah kan muncul nih pikiran ya, pikiran eh rasa takut. Ayo siapa nih yang kayak gini nih? Komen deh. Pikiran rasa takut tentang seseorang di sini. Ingat ya, bisa jadi ini cuman pikiranmu doang. Kalau nggak ada bukti ya jangan bertindak, jangan konyol. Cemburu boleh, tapi jangan berlebihan. Gitu. Ini ada seseorang yang nanti sakit di sini. Ya sakit tuh
karena capek aja, kayak dicurigain, dicemburuin tuh capek. Ini pesan aja ya untuk kamu-kamu yang mungkin sedang berada di posisi kayak ngalami rasa takut gitu. Takut pasangannya gini, pasangannya gitu, bla 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 bla. Ya ingat, netralin dirimu ya. Netralin dirimu sendiri please banget. Tidak selalu tentang eh, apa yang kamu pikirkan itu benar gitu loh. Ya. Kemudian di sini hati-hati ya dengan orang lama ya. Gitu. Ya ini sebagai pesan aja sih untuk beberapa di antara Taurus, jika kamu menemukan atau bertemulah dengan orang yang pernah kamu kenal, atau mungkin kamu pernah ngerasa suka, hati-hati aja sih saranku ya. Hati-hati aja, karena terkadang ya gimana ya, dia itu nggak seindah pelangi, itu aja sih pesanku. Dia tak seindah pelangi, tak seindah yang kau bayangkan, walaupun mungkin secara ketemu terus komunikasi kamu ngerasa kayak wah dia beda ya sekarang, oh dia berubah ya. Ya belum tentu sih, terkadang manusia itu lebih, ya kalian tahulah ketika manusia itu pengen mendekat sesuatu pasti dia akan menggunakan berbagai macam kebaikan kayak gitu. Kemudian di sini ada juga pesan bahwa Taurus untuk kedepannya jangan asal berbicara tentang apapun, terutama tentang dirimu sendiri yang penting ya. Dirimu sendiri atau masalah internalmu nih, jangan asal bicara. Kenapa? Karena ada di sini orang yang sepertinya dia hanya berpura-pura mendengar. Ya, padahal dia seorang penyiar gitu loh. Tahu kan maknanya apa? Yang dikhawatirkan kamu mungkin terlalu percaya sama orang, kamu curhat sama dia, nggak tahu nyebar nih di lingkunganmu gitu. Ya, gitu sih. Mending kamu ya mungkin bisa ke orang yang nggak terlalu kamu kenal, ya kamu cerita di situ mungkin bisa itu, atau mungkin ya bisa cerita tapi seperlunya aja lah gitu loh. Hati-hati sih dengan masalah cerita ya. Siapa nih di sini yang kalau ketemu orang dan kamu ngerasa kayak ih orangnya kayaknya baik, kamu langsung ngerasa aman, terus kamu udah nggak ada filter lagi, kayak semuanya kamu ceritain aja di situ. Hati-hati, walaupun itu saudara sekalipun lah gitu ibaratnya ya. Karena ya manusia kepala sama hitam, hatinya kita nggak tahu ya kan. Itu sih. Oke, kalau untuk rezeki sih aku nggak banyak komplain ya. Keuangan juga cukup membaik di sini. Itu sih. Cuman ya itu tadi sih kedepannya tentang lebih lebih kepikiran ya kalau ngerasa ya. Lebih ke gangguan pikiran sepertinya sih Lur. Ya, tapi ya itu tadi sih. Aku juga nggak bisa nyalahin kamu. Ya namanya juga wis manusiawi lah ya. Kita keinget dengan yang sudah-sudah itu hal yang ya lumrah lah, semua orang mungkin ngalami hal itu ya. Tapi itu tadi pesanku, tolong jangan sampai hanya karena memori atau ingatan kamu menjadi salah arah atau kamu menjadi berubah lagi. Ya, gitu. Sayangi dirimu, cintai dirimu, ya jangan disiksa lagi dengan beban pikiran. Itu sih. Kalau untuk masalah keuangan ya kembali ngerenung dulu deh gitu loh. Ya, ngerenung dan juga utamakan rasa syukur. Ketika kita bisa mengedepankan rasa syukur, maka akan memperkecil hawa nafsu kita tentang masalah uang gitu. Ya oke lah, memang ada di antara kamu yang mungkin, wah aku sih lagi pusing masalah duit bla bla, bagaimana nggak overthinking gitu kan bla bla bla. Ya, secara kondisi memang seperti itu, tapi alangkah baiknya jika dirimu tuh menyadari bahwa ya kenapa kita harus berlebihan memikirkan hal-hal yang notabene nggak ada gitu loh. Apa yang kamu pikirkan terjadi dan tidaknya kan juga nggak tahu kan, karena alhasil hanya menakuti diri sendiri untuk apa gitu loh. Sedangkan besok itu kita hidup dan tidak juga nggak tahu, besok itu kamu dapat rezeki apa ya kamu juga nggak tahu gitu loh. Jadi jangan sampai pikiran itu menguasai dirimu, pikiran yang buruk itu
ya maka kamu akan kehilangan jati dirimu lagi nanti. Kamu akan kehilangan, ini bukan Taurus gitu loh. Nah kayak gitu loh. Oke, selanjutnya di sini memang ada sedikit clue lagi. Ini terkait dengan eh, ya orang terdekat ya. Tapi ini mendekati akhir bulan ya clue-nya ya. Mungkin tanggal 25 sampai 31 nanti hati-hati dengan beberapa pola ya. Ya mungkin di sini akan ada sedikit persinggungan atau selisih paham ya. Lebih ke selisih paham ya dengan orang terdekat itu. Yes, ribut kecil ya, mungkin bumbu cinta lah ya. Ini halnya disebabkan oleh ya gitulah mungkin tuduh-tuduhan ya, ya tuduh-tuduhan gitu atau mengungkit-ungkit masa lalu atau tentang keras kepala tadi. Nah, biasanya orang yang keras kepala ini kan cenderung mengedepankan egonya gitu daripada pikiran. Makanya ketika ngobrol pun kadang suka salah paham gitu. Bukannya didengari dipahami ya, tapi entah pikirannya kemana, akhirnya emosi sendiri. Alhasil jadi ribut kan sama pasangannya gitu loh. Ya, kemudian di sini memang ada tentang keluarga juga, ada sedikit ya aku nggak tahu pasti ya masalahnya apa ya, semoga damai-damai aja sih, amin ya, gitu. Yang penting sih ya kalau bisa dihindari hindari aja lah gitu daripada ribut kan, ribut juga nguras energi, apalagi dengan saudara, makin rumit dah. Serba salah loh, jujur serba salah kan kalau kita ribut sama namanya keluarga tuh, asli serba salah, salah banget pokoknya bingung gitu. Ya, mau dikerasin saudara, nggak dikerasin tapi toksit, ya, ya kan? Ya makanya rumusnya ya kalau bisa hindari hindari aja, biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu kayak gitu loh. Gitu. Ya, ada satu hal lagi ya di sini, tapi ini mendekati akhir bulan semua ya. Clue tentang kebohongan. Kenapa sih jujurnya susah ya? Susah banget disuruh jujur ya. Ya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga, ada kalanya jatuh juga. Gitu. Makanya pesanku di sini jangan nyalain api. Kalau kamu masih takut terbakar, itu aja. Dan juga untuk pesan dari Taurus, hati-hati dengan orang-orang yang sifatnya manipulatif. Gitu. Ini lebih manipulatif banget ya. Ya ini dari energi orang terdekat juga sih sebenarnya. Ya lebih ke satu, pakai akal sehat, logika, dan kesadaran nih yang penting, kesadaran. Nah itu kuncinya. Untuk ngadepin orang manipulatif tuh kita harus gunakan kesadaran dan akal sehat. Kita bisa perhatikan pola-pola mereka dari gerak-gerik, dari cara mereka berbicara, dari kata-katanya gitu. Ya sebenarnya orang bohong itu kan bisa kelihatan ya. Ya, kan ada tuh banyak cara bagaimana kita mengetahui seseorang yang bohong, kan nanti cari aja di YouTube, banyak tuh pembahasannya. Kita bisa analisa mereka itu dari cara mereka bicara gitu loh, ya. Kemudian jika kamu hari ini merasa terjebak oleh seseorang yang toksik, cukup kamu tanya dalam dirimu, dampak apa yang dia berikan selama ini kepada kamu? Jika dampaknya itu kebanyakan hal yang buruk dan itu menyakiti hatimu, menyakiti pikiranmu, ya maka lu harus tegas, lu harus bisa menjaga batas dengan orang-orang seperti itu. Nah, kemudian Taurus, kamu minta petunjuk sama Tuhan Yang Maha Esa. Ya di bulan ini, jika kamu eh, mungkin merasa sesuatu, tapi nanti takut seuzon, takut mungkin, ini hanya pikiranku aja mungkin, tapi entah kenapa kayak firasatmu kuat, tapi kayak belum ketemu jalannya, ya kamu dampingi atau iringi dengan doa. Ya, kalau bisa malam hari sih. Kamu berdoa, ya Tuhan tunjukkanlah segala kebohongan dan sebagainya lah. Pokoknya pintar-pintar kamu doa lah, ya sesuai keyakinanmu.
tapi dengan tulus dan sungguh-sungguh, dan juga perlu kamu ulang-ulang, jangan cuma sekali dua kali ya, sampai apa yang menurutmu itu menjadi unek-unekmu atau prasangka itu bisa kelihatan nanti ini hanya pikiran doang atau memang ada petunjuk nih dari alam gitu, kayak ngasih sinyal ke kamu gitu loh. Nanti akan kelihatan gitu. Tapi cara melihatnya ya tetap menggunakan rasa dan juga analogi dari pikiran. Oke, nah kemudian jika di antara kamu sedang ngerasa kayak kosong ya atau kurang semangat, kayak ngerasa flat aja dalam hidup, kayak hidup itu seperti hitam putih gitu loh. Pernah kan kamu nonton TV hitam putih gitu? Zamanku dulu masih ada. Masih ada nggak? Kamu pernah nggak punya TV hitam putih nih? Coba komen nanti ya. Kayak gitu. Nah, ketika kita ngeliat TV hitam putih itu kan ya ya udah kayak cuman gambar doang gitu. Kayak nggak ada nuansa-nuansa yang gimana. Beda halnya dengan TV yang berwarna. Itu kelihatan kayak nyata dan kayak hidup banget. Nah, di sini tuh ilustrasinya tentang kamu tuh kayak hitam putih gitu. Rasa ya ada hidup, ya seperti berjalan seperti biasa, seperti ya normal lah, kehidupan ya normal. Cuma entah kenapa perasaan kayak hambar gitu, kayak apa ya, kayak sulit banget merasakan kebahagiaan gitu loh. Padahal kamu itu juga orangnya reaktif, aktif. Itu misalkan, cuman kamu ngerasa kayak ya gitulah. Atau mungkin eh lagi nerim apa ya? Ya ini bisa jadi mungkin karena ya banyak faktor sebenarnya ya. Tadi dari beban pikiran juga, kemudian mungkin tentang ya orang terdekat ya gitulah, sehingga ngerasa kayak aduh capek banget ya sekarang ya gitu. Ngerasa kosong banget. Nah, itu obatnya itu tadi, kembali ke meditasi spiritual. Jangan tinggalin spiritual lah kalau bisa. Terutama bulan ini ya. Karena mulai muncul situasi-situasi yang gak menentu dari arah-arah yang gak disangka-sangka juga gitu loh. Ya. Oke. Okay. Nah, memang ada beberapa PR di sini yang perlu untuk merenung kembali ya. Merenung, mengkoreksi, mengamati diri sendiri dulu nih gitu. Ya saranku berhenti sejenak untuk menyalahkan atau berprasangka dan lain sebagainya. Koreksi diri dulu deh. Mungkin ada yang salah sama kamu juga gitu. Ya entah itu cara berpikirmu, tindakanmu dan lain sebagainya, atau mungkin lisanmu ya. Nanti coba bisa kan koreksi diri gitu. Pasti bisa lah. Itu sih pesannya ya. Oke, tebarkan welas asih ya. Tebarkan welas asih. Ya kembali ke diri Taurus yang sebenarnya. Taurus itu cenderung lebih welas asih, sabar juga orangnya. Ya terserah lah orang mau berasumsi apa dengan Taurus. Setiap orang kan punya positif negatif masing-masing ya gitu ya. Cuman di sini pesannya adalah mulai tebar karma baik saat ini juga kalau bisa, sebisanya lah. Tidak selalu harus kepada manusia, tapi bisa juga mungkin kepada makhluk yang lain ya. Contohnya kayak hewan, tumbuhan ya, kayak gitu. Nolong hewan yang kelaparan, ngasih siramin tanaman ya. Ada tanaman yang kering kita siramin gitu. Banyak hal. Ya, tebar karma kebaikan. Itu akan berbalik baik untukmu juga gitu loh nantinya. Dan juga aku nggak tahu ada keajaiban apa di sini nantinya. Kamu amati sendiri keajaiban dari Sang Tuhan ya. Gitu. Oke, ini yang bisa aku ulas ya. Kita jumpa lagi next time ya Lor ya. Doain aja aku sehat biar bisa selalu menemani hari-harimu ya. Kalau terkadang readingannya telat ya sorry. Ya biasalah namanya juga hidup kadang sibuk bla 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 gitu ya. Bye semua.